Hai guys, welcome back to my channel. Di video kali ini, seperti judulnya, aku sama teman aku bakalan bahas tentang friendship atau circle pertemanan di umur 20-an gitu loh. Apakah ini bakalan relate dengan kisah kalian? Karena kita bakalan nge-share story kita dan juga apa yang kita rasakan ketika di umur kita sekarang itu pertemanan itu ternyata nggak serame kayak dulu gitu loh. Tapi sebelum itu, subscribe dulu channel aku biar aku semakin semangat untuk update videonya. Dan langsung aja kita ke pembahasan friendship di umur 20 tahunan. Nah, tapi sebelum kita mulai videonya, perkenalin dulu temen aku. Halo. Dulu nggak ngerti. Kenalin, namaku Lintang Dian Krista, biasanya dipanggil Tata. Sekarang aku kuliah di Universitas Jenderal Sudirman di Purwokerto, jurusan agribisnis, dan temen lamanya Wandi. Iya. Kita udah temenan dari SMP Kita, kelas 8. iya, berarti kurang lebih kita udah temenan 8 tahun nggak sih? Iya. Ya, kita 8 tahun. Dan kita udah jarang ketemu sebetulnya karena punya kesibukan masing-masing, karena udah beda kampus dan juga karena kita udah punya pekerjaan ya. Maksudnya Tata udah punya kerja sendiri, aku juga punya kerjaan sendiri, jadi emang jarang ketemu. Tapi kita emang apa ya istilahnya ya, meluangkan waktu untuk ketemu kayak gitu. Nah, langsung aja kita masuk ke pembahasan. Kayak gini guys, tiba-tiba kita random aja bikin video tentang apa ya? Tentang masa-masa dimana kita di umuran sekarang. Kata umur berapa sekarang? 23? 23. Jalan 23. Jalan 23. Aku mau OTW 23 juga. Aku merasa bahwa di umuran sekarang kita itu temen itu sekarang agak gimana ya? Sempit gitu loh, paham gak sih? Iya. Semakin menyempit. Kalau menurut Tata gimana? Bener sih, maksudnya kayak bukan menyempit tapi sedikit sih. Iya Kalau sih, jumlahnya tuh jadi lebih sedikit, benar. Lebih sedikit. Maksudnya akhirnya kita tahu mana yang benar-benar teman, mana yang cuman sekedar teman lewat. Oh iya, Gitu benar. kan. Kayak gitu kan. even ya mungkin kalau kalian di kampus juga gitu ataupun di sekolah ya nggak sih? Ya beda ketika kalian punya temen beneran sama temen sekolah. Kalau kalian cuman akrab, cuman kenal di kampus gitu loh, kayak ya udah cuman kenal, hai, Cuman say say hi. hello, terus Iya. udah bye bye. Tapi kalau udah keluar kampus udah nggak ada, udah nggak ada ada. hubungan. Dan menurut aku itu kayak sering banget udah sering banget terjadi ya gitu. Bahwa jumlah pertemanan ataupun jumlah temen di umur-umuran kita itu semakin sedikit gitu. Itu secara otomatis ke filter biasanya. Aku nggak tahu apakah di umuran kita itu sekarang udah mulai bisa mikir bahwa oh ternyata temen ini tuh berkualitas apa enggak, bawa pengaruh apa enggak kayak gitu. Tapi kalau Tata sendiri masih punya sahabat gak? Amin lagi teman-teman yang dipercaya gitu sampai sekarang, sampai bertahan lah gitu. Bisa hitung jari sih sebenarnya. Berarti dikit banget dong. Dikit banget. Dan Dikit. kalau dikerucutin, aku cuman bisa nyebutin 3 nama sebenarnya. Kalau Dikit dikerucutin, banget. Oh, dikit iya. banget. Ini Karena- apa sih faktor apa yang ngebuat kamu kayak 3 orang ini gitu? Apa ya? Kayak Karena apa? Karena kepercayaan, karena chemistry ataupun apa? ya mungkin satu yang karena kepercayaan gitu ya. Yang pertama kepercayaan. Terus yang kedua kayak kita tuh memang terpisah-pisah. Ini bukan teman kuliah ya, teman Iya. dari SMA. Kita ini memang terpisah-pisah, punya kesibukan masing-masing. Tapi ketika ada waktu kumpul jadi satu, kayak kita itu saling apa ya, bertukar pengalaman. Kamu ngapain aja? Kamu selama di kampusmu tuh ngapain aja? Apa yang kamu dapat di kampusmu? Terus habis itu hubunganmu sama teman-temanmu gimana? Terus habis itu hubunganmu sama dosenmu, hubunganmu sama cowokmu itu gimana? Kayak kita tuh saling tukar. Oh jadi kayak sefrekuensi gitu ya? Sefrekuensi, kayak tukar pengalaman, dan itu membentuk kita. Jadi Oh, pribadi I yang see. jadi pribadi, oh berarti aku nggak boleh gini nih, dari pengalaman temanku aku bisa belajar begini nih. Jadi itu kita membuat kita tumbuh loh, nggak Oh, cuma benar. sekedar temenan yang rasan-rasan. Iya, tapi Oke. kayak nongki gitu Iya, ya. oke, di dalam situ memang ada rasan-rasan. Yang Cuma gibah ya, betul gibah Iya, itu gibah. wajib lah aja. dari gibah itu kita belajar gitu. Iya, benar. Kita belajar sesuatu, kita dapat sesuatu. Kayak Tapi gitu. emang bener sih. I mean like kalau di umuran kita sekarang ya guys gitu. Kalau punya temen sekarang itu bukan kayak jumlahnya banyak-banyak kan. Paham gak sih? Kita tuh malah kayak semakin kesini semakin sempit dan susah banget untuk percaya sama orang. Nggak tahu sih. Mungkin karena punya pengalaman ya. Kita punya pengalaman mungkin
ada temen yang cuman baik di depan, ataupun mungkin temen cuman butuh doang, Iya. atau enggak kayak ada orang-orang yang emang punya kepentingan aja karena deket sama kita gitu-gitu. Dan semakin kesini pun juga aku ngerasa lebih ke quality over quantity, paham nggak sih? Kayak kualitasnya itu mending, ya itu kualitasnya diperbaiki daripada ngebanyakin jumlah Ngebanyakin orang-orang jumlah. kayak gitu. Karena semakin banyak jumlah, semakin banyak kepala, sebenarnya semakin banyak pertentangannya, banyak perbedaannya Iya sih. juga nggak sih? Iya benar-benar. Semakin luas pertemanan itu juga semakin susah untuk mengontrol. Iya, tapi sebenarnya pertemanan yang luas itu juga baik. Buat Iya, komik sih benar, sebenarnya benar, bagus juga benar, sih. benar. Ya apa ya, kayak pinter-pinter aja lah. Iya benar-benar. Pinter-pinter aja cara nyari temennya. Dan kalau memang ada orang yang nggak cocok nih sama kamu, tapi masih dalam satu circle pertemanan gitu ya, ini diambil sisi baiknya aja. Yang Iya jeleknya benar-benar. ya sudah lah, kan setiap orang kan beda-beda juga. Iya kan. benar-benar. Dan menurut aku guys ya, pertemanan yang emang bener-bener pure pertemanan itu adalah ketika kalian itu berani untuk komplain gitu loh, paham nggak sih? Kayak nggak sungkan. Ketika kalian punya temen ngelakuin kesalahan ataupun kalian itu ada salah gitu, teman kamu itu nggak segan-segan untuk negur kamu gitu loh. Benar. Dan kamu nggak baper, paham nggak sih? Paham, Ketika kamu ngerasa, oh emang omongan temen aku ini benar kan, dan kamu nggak baper, dan menurut aku tuh teman kamu udah bener. Iya. Karena Malah terbuka itu temen- gitu loh. Iya, Iya. malah itu teman yang beneran. Daripada kayak sungkan gitu loh, paham nggak sih? Kayak kamu sungkan, kayak ketika kamu mau ngomong, kok ini menurut aku salah, tapi kamu sungkan ngomongnya. Nah itu patut dipertanyakan, kenapa kamu kok sungkan gitu loh. Karena kamu punya temen dan kamu pengen lihat teman kamu tumbuh berkembang dengan bagus, ya mau nggak mau kamu harus kayak ngasih tahu nggak sih, kayak gitu. So that's why kayak mungkin itu permasalahan-permasalahan yang mungkin sering kejadian gitu loh, ya dimana kita punya banyak temen tapi sungkan satu sama lain gitu, mau cerita nggak bisa terbuka, kemudian masih sungkan, cuman kayak sekedar fit sama story aja gitu loh pertemanannya. Dan buat Tata sendiri sekarang, menurut kamu susah nggak sih untuk percaya sama orang di lingkungan yang baru, kayak adaptasi gitu? Menurut kamu gimana? Kamu tipe orang yang cepet untuk kenal atau kamu butuh proses? Cepet kenal sih sebenarnya. Cepet kenal ya, cepet Cepet akrab. kenal, cepet akrab. Cepet akrab, cuman kalau untuk aku nggak tahu ya, kalau orang-orang dekat aku, bukannya sombong atau apa, Ya. cuman mereka cenderung lebih bisa curhat ke aku, tapi aku nggak bisa curhat ke mereka. Oh, Cuman oke. mereka yang curhat ke aku, kayak gitu. Kayak kalau semisal di gereja atau di fakultas gitu kan, kadang kalau kita ngumpul tuh tiba-tiba tuh cuma curhat gitu, Kak ini kok gini-gini ya, Kak kok ini gini-gini ya. Ya aku di situ cuma bisa mendengarkan sama ya mengasih komentar secara objektif, tapi buat aku cerita tentang apa ya, Mesti kamu untuk menaruh kepercayaan ke orang lain itu agak susah. agak susah, tapi Oh. anehnya orang lain itu Percaya sama kamu. ya aku juga gak tahu kenapa Oh, ya. I see, Aku I gak see, tahu I kenapa see. loh, tapi memang dari Bukti dulu ya, buktinya terbukti gitu. seperti itu. Aku banyak menerima curhatan dan lain sebagainya. Kalau aku sebenarnya mudah akrab. Aku mudah akrab dan juga mudah ngebangun komunikasi itu gampang gitu. Cuman emang kadang yang susah itu adalah maintenance-nya, kayak ngejaga relasinya gitu loh. Bener, Tahu nggak sih? bener. Kayak semua aku udah akrab nih, udah kenal gitu. Mungkin ada satu dua hal yang aku ngerasa kayak kita nggak klik gitu loh. Kayak ngerasa ya udah gitu. Ya cuman untuk konteks kerja ataupun konteks kerjaan ini aja gitu. Tapi untuk lama-kelamaan aku ngerasa aku nggak bisa seterbuka itu sama dia, paham nggak sih? Paham. Nah itu juga sempet kayak ada pikiran-pikiran kayak gitu juga, kayak mudah akrab tapi bukan berarti ya gampang berteman gitu loh. Mungkin masih susah juga untuk menaruh kepercayaan juga. Iya. So I think it's kind of hard ya. Maksud aku kayak di umuran kita, di umuran 23 tahunan ini, pasti juga teman-teman bakalan banyak yang relate bahwa emang cari teman sekarang itu lebih susah gitu loh. Dan Lebih gampang bedakan cari ya. musuh tapi sekarang. Iya, kalau cari musuh mah tinggal sindir lewat WA, lewat story mah udah banyak yang baper ya gitu. Nyindir satu tapi yang kerasa yang baper banyak. Banyak. Itu, ya, itu juga bisa. Tapi emang sekarang emang cari teman susah dan juga cari orang yang bisa dipercaya itu pun juga susah. Bener. Gitu loh. Nah, ini juga buat saran buat teman-teman yang mungkin tipe-tipe orang yang apa ya istilahnya? Nggak bisa sendirian, ambillah selalu punya temen. Nah itu bagus, cuman perlu diperhatikan lagi bahwa nggak semua temen itu bisa sefrekuensi sama kamu gitu loh. Coba cross check lagi gitu loh, apakah pertemanan kamu, circle kamu itu ngebawa dampak yang positif buat kamu, atau malah kamu ngerasa kayak
kamu harus ikut-ikutan sama mereka. Nah itu juga perlu dipertanyakan. Itu nggak bagus gitu loh. Circle pertemanan yang bagus adalah yang bisa menerima kamu, yang bisa kamu bisa bebas gitu loh berekspresi. Kamu kayak nggak takut kalau kamu dicap apa aja gitu loh. Dan itu menurut aku yang paling benar. Kalau kamu ngerasa kayak aku takut nanti temen aku mikirnya aku gini gitu-gitu, nanti aku takut gak diterima kalau aku gini, nah itu udah konteksnya udah beda lagi gitu guys. Itu menurut aku berarti itu bukan 100% temen gitu loh, tapi kamu ngerasa masih belum 100% klik gitu, tapi cuman kamu kayak partneran aja sama mereka. Ada yang disampaikan nggak lah terakhir untuk berteman itu menurut kamu kayak gimana sih teman yang ideal? Kalau teman yang ideal susah sih sebenarnya, maksudnya kayak kamu ini harus sefrekuensi sama aku, maksudnya kita sulit loh nyari orang-orang yang kayak iya gitu. benar. Tapi untuk gampangnya mungkin dari kitanya sendiri dulu, untuk jadi diri kita sendiri dulu. Oke. Be yourself ya. Tunjukin ini loh aku gitu loh. Aku tuh orang yang seperti ini, kalau kamu mau berteman sama aku ya aku orangnya seperti ini. Iya benar. Dan kalau semisal kamu melihat temenmu yang kok kayaknya apa ya, beda itu gitu. beda gitu Oh, loh. beda. Ya coba buat terima dia apa adanya juga, jadi dirinya dia sendiri. Benar. Jangan menuntut dia harus sama kayak kita. Iya benar. Itu juga bukan yang bagus buat pertemanan. Jadi kayak saling respect lah ya Saling gitu. respect. Coba saling respect dan saling menerima kayak ya packagingnya orang itu kayak gimana sih, beda-beda karena itu kita coba untuk respect dan coba untuk menerima gitu loh. Kalau kita pengen diterima kayak gini, meaning that kamu juga harus menerima orang lain kayak gitu loh. So itu mungkin bisa jadi bahan pertimbangan juga ketika kita mau berteman sama orang. So guys, I think that's all my video. Itu adalah omongan random kita. Semoga juga bisa memberikan manfaat. Dan menurut kalian tipe-tipe pertemanannya ideal untuk umuran anak-anak milenial 23 tahunan itu apa aja sih gitu? Share di kolom komentar biar kita bisa diskusi bareng. So jangan lupa buat subscribe dan that's all my video and have a nice day everyone.